Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan yang menerangi setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan yang membersihkan hidup kita sehingga semakin hari kita semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan di hari ini. Kami percaya kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dan keberkatan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapan-Mu ada atas setiap kami sehingga dengan hikmat dan tuntunan dari Roh-Mu kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam dunia di mana kita hidup ada begitu banyak gesekan demi gesekan, iya kan? Bahkan tantangan demi tantangan. Karena kita masih hidup bersosial, ya kan? Bersosialisasi karena kita manusia. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau sampai ada sesuatu gesekan terjadi, lebih baik menghindar. Ya kan? Karena menghindar itulah yang Alkitab catat untuk kita lakukan. Ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 23. Saudara perhatikan 2 Timotius 2 ayat 23. Paulus bilang begini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Ada banyak kita bukan masalah yang menghampiri kita, tapi kita yang cari-cari masalah gitu kan. Ada orang yang suka hidup itu cuma suka cari-cari masalah aja gitu kan. Gak ada masalah dibuat ada masalah. Dalam rumah tangga pun demikian. Gak ada keributan dicari keributan. Gak ada masalah dicari masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah besar meledak-meledak. Tapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 2 Timotius 2 ayat 23 ini, hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, jadi perhatikan, setiap soal-soal yang menimbulkan pertengkaran, setiap soal-soal yang tidak layak, yang bodoh, yang Rasul Paulus katakan ini, yang ujung-ujungnya akan berakhir kepada sebuah pertengkaran, hindari. Gak usah dicari-cari. Iya kan? Karena kalau kita tahu, kita sadar nih ujung-ujungnya bakal ribut nih. Nih ujung-ujungnya akan ada pertengkaran. Udah hindari aja. Karena orang untuk ribut, sudah dikasih dalam Tuhan, butuh lawan. Gak mungkin satu orang itu jadi ribut, gak mungkin. Nah, si iblis dengan liciknya akan buat segala sesuatu agar kita terpancing, ya kan? Walaupun kita bukan ikan, kita domba, tapi seringkali kita terpancing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita, kok lu buat begini sama gua? Oke. Ribut tuh, bertengkar cuma gara-gara masalah yang sepele. Nah, tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ayo hindari. Walaupun seringkali itu ada dalam hati kita, tapi saya ini laki-laki masa saya mau ngalah. Tapi saya ini laki-laki masa saya mau kalah. Gak bisa dong pendeta. Saya harus berjuang, gak bisa dong pendeta. Saya harus tunjukkan siapa yang benar. No. Tuhan itu adil, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan tahu siapa yang benar, Dia akan singkapkan siapa yang benar. Dia pasti akan bukakan segala sesuatu. Tidak usah kita perjuangkan. Kita tahu kebenaran kok yang akan tersingkap pada akhirnya. Jadi kalau hal-hal ini yang ujung-ujungnya menimbulkan pertengkaran, maka hindari. Undurlah sebelum pertengkaran itu dimulai. Betapa Alkitab kita mengajarkan kepada setiap kita untuk hidup rukun bersama. Walaupun besi menajamkan besi, manusia pada akhirnya menajamkan sesamanya. Tetapi kalau sampai ujung-ujungnya menimbulkan pertengkaran, sampai ujung-ujungnya menimbulkan kepahitan, sampai ujung-ujungnya menimbulkan sakit hati, udah lebih baik ngalah. Sama-sama bilang sama saya, lebih baik ngalah. Walaupun kita terlihat, jadi kalau lu ngalah berarti kan benar, lu yang salah kan, padahal kita udah benar. It's okay, gak apa-apa. Orang mau menilai kita seperti apa, kita tahu penilaian itu datangnya dari Tuhan kok. Ya kan, penghakiman itu pun datangnya dari Tuhan.
Kalau kita tahu, kita sadar, kita ngerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang ada di muka bumi ini untuk menjadi pembawa damai, saya percaya kita akan mundur, kita akan menghindar dari apa yang disebut dengan pertengkaran. Roma 12 ayat 18 juga mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan hanya orang-orang yang baik, bukan hanya orang-orang yang bisa menolong kita, tetapi semua orang, termasuk orang-orang yang mungkin bisa saja merancangkan yang jahat dalam hidup kita, termasuk orang-orang yang bisa saja merugikan hidup kita. Tetaplah hidup dalam perdamaian dengan mereka. Itu yang Alkitab kita ajarkan. Iya kan? Itu sebabnya dengan bangga Yesus berkata, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Kita bersyukur karena ketika kita menjadi pembawa-pembawa damai, ketika kita menghindar dari soal-soal yang akhirnya berujung kepada pertengkaran, kita sadar kita sedang mengumandangkan diri kita sebagai aku anak Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap kita menyadari kok hal ini. Tapi seringkali kita terbawa suasana, Pak. Iya kan? Seringkali terbawa keinginan gitu, Pak. Gimana ya, Pak, ya untuk menghindar? Kayaknya susah sekali untuk menghindar. Ayo, kita harus sering-sering hidup dalam tuntunan Allah, bukan kedagingan kita yang lebih dominan. Kalau kedagingan kita yang lebih dominan, maka keegoan kita yang tampil ketika ada soal-soal yang berujung kepada pertengkaran. Kita mulai membela diri. Kita mulai memperkatakan bahwa saya benar, kamu salah. Kita mulai mengatakan bahwa saya yang berhak dibela, bukan dia. Karena apa? Karena kita hidup dalam daging. Tapi jangan lupa Roh Kudus juga ada dalam hidup saudara dan saya, dan dia mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Nah, yang dikasih dalam Tuhan, hindari pertengkaran setiap kali, setiap hari. Kita yang bekerja, kita yang berbisnis, kita yang melayani, bahkan seringkali diperhadapkan dengan keadaan bisa saja bertengkar. Bahkan dalam rumah tangga kita. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya terpanggil untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Amin. Engkau yang sadar terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Menghindar ketika ada bau-bau pertengkaran yang akan terjadi. Menghindar ketika ada sesuatu yang kira-kira ujung-ujung yang kau tahu akan ada keributan. Menghindar. Dan itu adalah langkah yang terbaik. Menghindar dari pertengkaran. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mengetahui kebenaran. Dan kami percaya kebenaran ini sudah memerdekakan kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang gampang bertengkar, mudah bertengkar, bahkan pembawa-pembawa keributan. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Tapi hari kami diingatkan sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami terpanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pembawa suasana pertengkaran, bukan pembawa keributan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus Tuhan jaga hati hidup kami. Apapun yang iblis bisikan dalam pikiran kami, apapun yang iblis taruh dalam hati kami, sehingga kami membenarkan pertengkaran itu, hari ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau membiarkan tubuh, roh, jiwa kami diatur oleh kuasa Roh Kudus, yang pada akhirnya kami mundur dari pertengkaran. Kami hindari setiap pertengkaran yang kami tahu ujung-ujungnya hanya akan ada kepahitan, yang ujung-ujungnya akan ada keributan, ujung-ujungnya hanya akan ada luka dalam hati. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa, kalau ada yang sakit hari ini, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Karena hamba percaya ya Bapa, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.